adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik ada dalam keadaan sehat ya. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita dan Kak Friska mengajak adik-adik semua untuk siapkan hati dan diri kita masing-masing. Jadi, Kak Friska berharap sepanjang ibadah kita bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terus tidak ada lagi yang makan dan minum, apalagi ganggu saudara di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian dengan menaikkan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, halo, halo, hello, hello. Dan yang kedua, firman Tuhan ada di hatiku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh ada dengan kekuatan daripada Tuhan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti kembali sekolah minggu online kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, bahkan juga untuk cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami anak-anak-Mu Bapa, sehingga setiap kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan tema Yesus mati bagi kita. Dan firman Tuhan terambil dari Matius 26 sampai 27 dan juga Yohanes 19 ayat 30. Nah, adik-adik,
Kak Friska mau tanya nih, menurut adik-adik, ada tidak orang yang mau mati untuk kita? Mungkin ada yang bilang, ada Kak, tapi ada juga yang berkata, tidak ada Kak. Nah, adik-adik mungkin ada. Entah itu orang tua kita, entah itu sahabat kita. Tetapi bagaimana jikalau kita menyakiti orang tersebut, kita melakukan kejahatan untuk mereka? Apakah masih ada orang yang mau mati untuk kita? Nah, adik-adik, ternyata ada satu pribadi yang rela mati untuk kita di dalam keberdosaan kita. Kira-kira adik-adik tahu tidak? Iya, betul sekali adik-adik. Dia adalah Yesus Kristus. Adik-adik, kita tahu bersama bahwa ribuan tahun yang lampau Allah Bapa telah mengutus Yesus datang ke dunia ini, yang terlahir dalam keluarga Yusuf dan Maria di kota Bethlehem. Adik-adik, ia tumbuh dewasa dan 3 tahun lamanya Yesus mengerjakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa baginya. Yesus mengajar para muridnya serta orang banyak yang selalu mengikuti Dia. Ia mengampuni orang berdosa dan juga menyembuhkan orang sakit. Bahkan, ia juga memberkati anak-anak dan juga memberikan teladan kepada murid-murid dengan membasuh kaki para muridnya. Yesus menyatakan kepada para pengikutnya bahwa ia adalah juru selamat yang diutus oleh Allah. Ia berfirman kepada mereka agar percaya kepadanya untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang baru. Lalu adik-adik, tibalah saatnya di mana Yesus harus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pada malam itu, ketika Yesus sedang berdoa, ada pasukan datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus. Sesungguhnya, Yesus dapat dengan mudah meloloskan dirinya. Namun, apa yang terjadi adik-adik? Yesus tidak meloloskan diri, tapi ia membiarkan dirinya ditangkap sekalipun ia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa Yesus membiarkan pasukan menangkap dirinya? Yesus bersikap demikian karena ia mengasihi kita dan karena ia ingin taat kepada Bapanya yang di sorga. Lalu Yesus pun dibawa menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Adik-adik tahu, imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Apa yang dikatakan oleh sang imam besar kepada Yesus? Ia berkata, "Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Adik-adik, para pemuka agama itu bertanya seperti itu bukan karena ia ingin tahu kebenarannya, melainkan mereka hanya berusaha untuk mencari alasan agar dapat membunuh Yesus. Kira-kira apa jawaban Yesus? Yesus katakan, "Engkau telah mengatakannya." Ketika mendengar jawaban Yesus, imam besar menjadi sangat marah sehingga ia pun mengoyakkan pakaiannya. Dan saat itu pula para pemuka Yahudi tersebut bersepakat bahwa Yesus layak mati karena ia terbukti telah menyebut dirinya anak Allah. Mereka sedemikian marah kepada Yesus sehingga mereka meludahi wajahnya, memukuli dan juga mengejek Dia. Adik-adik, apakah Yesus membalas mereka? Tidak adik-adik, Yesus hanya berdiam saja. Ia telah merelakan dirinya untuk menanggung penderitaan dan bahkan juga mati untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, untuk membunuh Yesus, para pemuka Yahudi itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah Romawi. Mereka pun membawa Dia menghadap Pilatus, sang wali negeri. Namun apa yang terjadi adik? Ternyata setelah Pilatus bertanya jawab dengan Yesus, Pilatus pun tidak menemukan bahwa Yesus bersalah. Karena memang Yesus tidak bersalah,
Dia bukan seorang pengacau, dia bukan seorang penjahat, apalagi seorang pembunuh yang berbahaya. Tidak. Nah adik-adik, orang Yahudi memiliki kebiasaan bahwa wali negeri akan membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan ternyata semua peristiwa itu terjadi bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi, adik-adik. Maka wali negeri bertanya kepada orang banyak, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus orang Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Lalu orang banyak berkata, "Barabas." Padahal adik-adik tahu, Barabas adalah seorang yang terkenal dengan kejahatannya. Adik-adik, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Menurut adik-adik, apa nih jawaban dari orang banyak itu? Ternyata adik-adik, mereka mau supaya Yesus disalibkan, adik-adik. Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Pilatus tahu bahwa orang banyak itu telah menyerahkan Yesus karena dengki. Maka ia pun menyerahkan Yesus untuk disalibkan, sekalipun ia tahu bahwa ia tidak bersalah, adik-adik. Para serdadu wali negeri segera membawa Yesus dan mengolok-olok dia. Kemudian mereka memakaikan jubah ungu kepadanya. Mereka juga menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu meletakkan sebatang buluh di tangan kanannya. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka mengambil buluh itu dan berulang kali memukulkannya ke kepalanya. Bukan hanya itu saja, adik-adik. Lalu mereka juga membawa Yesus keluar ke kota dengan membawa salib. Dan di tengah perjalanan, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Dan mereka juga memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Setibanya di Golgota, tempat Yesus akan mati, mereka pun memancangkan kayu salib itu. Lalu mereka pun menyalibkan dia dan memasangkan di atas kepalanya dengan tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Adik-adik, apakah memang benar mereka mau mengatakan Yesus adalah Raja orang Yahudi? Jawabannya tidak. Semua yang mereka lakukan hanya untuk mengolok-olok Yesus. Adik-adik, bukan hanya Yesus yang disalibkan pada waktu itu, tapi ada juga dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Adik-adik perlu tahu bahwa ada 7 perkataan Yesus ketika ia disalibkan. Yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu dalam Lukas 23 ayat yang 34. Yang kedua, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Itu dalam Lukas 23 ayat 43. Yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Dan yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34. Yang kelima, "Aku haus." Yohanes 19 ayat 28. Dan yang keenam, "Sudah selesai." Itu dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dan yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Adik-adik, Kak Friska berharap adik-adik nanti bisa membaca ayat ini kembali ya, untuk lebih tahu secara detail tentang bagaimana Yesus menyampaikan akan 7 perkataannya di kayu salib. Nah adik-adik, orang-orang yang lewat di sana juga menghujat dia dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Bahkan salah seorang dari penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga ikut mengolok dia. Adik-adik, sekalipun demikian, Yesus tidak pernah sekalipun membalas mereka.
bukan karena Yesus tidak mampu, bukan karena Yesus tidak bisa, tetapi sekali lagi karena Yesus taat kepada Bapanya. Adik-adik, sekalipun pada saat itu jam menunjukkan pukul 12 siang, namun kegelapan meliputi seluruh daerah itu ketika Yesus disalibkan. Yesus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat, sehingga ia berteriak memanggil Bapanya yang di sorga. Setelah beberapa saat berlalu, Yesus sekali lagi berseru dengan suara nyaring. Kira-kira apa yang Yesus serukan? Yesus berseru, "Sudah selesai." Adik-adik, Yesus rela disalibkan untuk menanggung dosa saya dan dosamu. Ketika ia tergantung di atas kayu salib sebagai korban tebusan bagi dosa kita, ia menanggung murka Allah Bapanya yang terkasih itu, murka Allah atas segenap dosa kita yang seharusnya kita tanggung, tetapi ditanggungkan kepadanya. Kemudian Yesus pun menyerahkan nyawanya. Adik-adik, itu semua Yesus lakukan bukan karena tidak mampu menyelamatkan dirinya, tetapi sekali lagi karena ia mengasihi kita dan karena ia mau taat kepada Bapanya. Adik-adik, pada saat itu tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Bahkan juga gempa bumi terjadi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Adik-adik tahu dan melihat semua itu, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Kemudian adik-adik, menjelang malam, seorang murid Yesus yang bernama Yusuf datang menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Yusuf mengafani jenazah Yesus dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru dan menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Dan kemudian Pilatus juga mengirimkan pasukan Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Pilatus mengatakan, "Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Mengapa Pilatus berkata demikian? Karena Pilatus ingin para prajurit berjaga di kubur Yesus untuk memastikan bahwa tidak seorang pun dapat memasukinya. Ya, benar saja, memang tidak ada yang bisa memasukinya. Namun apa yang terjadi setelah 3 hari? Yesus bangkit dan kubur itu pun kosong. Adik-adik, Allah sedemikian mengasihi kita, sehingga ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia menjadi juru selamat kita. Yesus menyerahkan nyawanya tergantung di atas kayu salib bagi kita orang berdosa. Adik-adik, kita bersyukur Allah menyerahkan nyawanya. Allah menganugerahkan hati yang baru pada setiap kita untuk percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Kini kita menjadi anak-anak Allah. Lalu adik-adik, sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang suka menolong, anak-anak yang taat kepada papa dan mama, terlebih kepada Tuhan. Kita juga harus belajar untuk mengampuni mereka yang menyakiti kita, karena Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga kita harus ingat bahwa Yesus sudah rela mati bagi kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga harus rela memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus suka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga tidak lupa untuk berdoa. Dan terlebih juga untuk tetap setia mengikuti sekolah minggu sekalipun masih online. Jadi, jangan sampai waktu kita lebih banyak bermain game ataupun bermain TikTok.
daripada untuk Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Dan ayat hafalan kita terambil dari Roma 5 ayat 8. Saya ulangi, terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kafriska ulangi sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, adik-adik, yang menjadi aktivitas kita hari ini, kelas kecil mewarnai dan juga menggunting, lalu aktivitas kelas besar membuat salib sesuai kreativitas dari adik-adik semua. Jangan lupa, setelah selesai, adik-adik kirim ke guru sekolah minggu masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian Aku Istimewa. Adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, jangan lupa bisa diantar ke gereja ataupun juga bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, berikan kami kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mau datang ke dunia ini untuk menggantikan kami menanggung segala keberdosaan kami. Engkau mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk membuktikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, ajari kami untuk senantiasa meresponi akan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami sekalipun kami masih kecil, biarlah kami juga boleh menunjukkan bahwa kami telah bersyukur karena kami diselamatkan oleh Engkau. Bapa, tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong, menjadi anak-anak Tuhan yang taat, dan juga mau mengampuni. Bapa, terlebih ajari kami untuk sungguh-sungguh dapat memberikan waktu kami untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lainnya Tuhan. Kami rindu supaya kami boleh terus memiliki kerinduan, memuji Tuhan, memberikan hati kami untuk Tuhan, dan juga rindu untuk senantiasa membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, dan biarlah kami terus hidup dari hari ke hari untuk boleh semakin dan semakin lebih lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak semua Tuhan, biarlah mereka boleh tetap ada di dalam kesehatan, boleh tetap ada di dalam keadaan yang baik, dan boleh terus rindu untuk ada di dalam mengikuti setiap ibadah sekolah minggu kami, sekalipun masih ibadah melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, ingat adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan juga tetap setia mengikuti sekolah minggu online Gemit Agape Kupang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.